Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Destia Nur Fadilah dengan NPM 2507071004 bersama rekan saya dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemahaman dan Analisis Teks Akademik. Adapun materi yang akan kami bahas meliputi pengertian atau definisi teks akademik, perbedaan teks akademik dan non-akademik, ciri-ciri, struktur, serta jenis-jenis teks akademik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pembahasan dari pengertian teks. Teks merupakan suatu bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang memiliki makna utuh dan digunakan sebagai sarana komunikasi. Teks tidak hanya sekedar kumpulan kata atau kalimat, tetapi memiliki struktur serta tujuan tertentu. Contoh teks dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti artikel, berita, pidato, maupun percakapan. Dengan adanya struktur dan tujuan tersebut, teks dapat menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi, hampir semua informasi yang kita baca atau dengar sebenarnya merupakan bentuk dari teks. Selanjutnya, kita masuk ke definisi teks akademik. Teks akademik sendiri itu merupakan teks yang digunakan dalam lingkungan pendidikan atau keilmuan, yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, hasil penelitian, maupun pemikiran ilmiah. Untuk perbedaan dari ketiga ini, yang pertama sistematis, berarti teks disusun dengan urutan yang teratur sehingga mudah dipahami. Yang kedua logis, logis berarti isi teks dapat diterima oleh akal dan berdasarkan penalaran yang jelas. Sedangkan objektif berarti informasi yang disampaikan berdasarkan fakta, bukan opini pribadi. Contoh teks akademik antara lain seperti makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun jurnal. Oleh karena itu, teks akademik sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi sarana utama dalam penyampaian ilmu pengetahuan secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyid Kejar Fatari dengan NPM 255707104. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teks akademik dan non-akademik. Oke, yang pertama adalah teks akademik. Teks akademik adalah teks yang disusun dengan bahasa yang formal dan baku. Sifatnya objektif karena berpijak pada fakta yang nyata, bukan asumsi pribadi. Selain itu, penyampaiannya sangat sistematis dan wajib didukung oleh data atau referensi yang valid agar kredibilitasnya terjaga. Sebaliknya, teks non-akademik cenderung lebih santai. Teks jenis ini seringkali bersifat subjektif karena didasarkan pada opini atau perasaan penulisnya. Penulisnya pun tidak selalu terikat pada sistematika yang kaku dan tidak selalu memerlukan data pendukung. Berikut contoh teks akademik. Kita mungkin menulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media digital terhadap hasil belajar siswa. Kalimat ini menunjukkan fokus penelitian yang jelas dan terukur. Selanjutnya ada contoh teks non-akademik. Kita bisa mengatakan, menurutku, belajar pakai HP itu lebih seru dan gampang dipahami. Di sini fokusnya adalah pengalaman dan pandangan pribadi. Jadi intinya, teks akademik untuk konteks ilmiah dan profesional, dan teks non-akademik untuk berbagi opini atau cerita santai. Perkenalkan, nama saya Valentino Rafael dengan NPM 25070711020. Fungsi dari teks akademik itu sendiri diantaranya adalah menyampaikan informasi secara ilmiah, menjadi sarana komunikasi pendidikan, juga untuk menyampaikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta juga melatih berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya MFA Raffi, Parolensi IT, dan di sini kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu kita masuk kepada bagian ciri-ciri teks akademik. Di mana di ciri teks akademik ini sebenarnya ada 6, yaitu yang pertama ada bahasa baku dan formal. Jadi suatu teks akademik itu pastinya harus menggunakan bahasa yang baku dan formal karena
itu untuk menyempurnakan atau merupakan salah satu syarat dari penggunaan teks akademik. Karena jika dia menggunakan bahasa yang tidak baku dan formal, itu akan terkesan sedikit kurang profesional dan juga sedikit mengganggu alur dari materi atau teks yang sedang dibahas tersebut. Lalu yang kedua, berbasis fakta. Tentunya teks akademik ini harus berdasarkan fakta yang sudah sebelumnya kita teliti atau kita analisis. Karena sebuah teks akademik itu sama saja hasil dari pengumpulan suatu data yang itu akhirnya dikumpulkan menjadi satu buah analisis, dan dia hasil akhirnya itu akan disebut sebagai teks akademik. Lalu yang ketiga ada menggunakan istilah ilmiah. Nah, suatu teks akademik itu dia salah satu ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa ilmiah, di mana bahasa ilmiah itu merupakan suatu sebutan atau suatu bahasa yang bisa dibilang bahasa yang formal, dan itu merupakan suatu istilah yang digunakan dalam formalisasi suatu teks, di mana salah satunya yaitu penggunaan di teks akademik. Dan tentunya ini seharusnya sudah banyak kita temukan di teks-teks akademik. Lalu yang keempat ada objektif. Suatu teks akademik itu harus bersifat objektif karena apabila suatu teks tersebut tidak bersifat objektif atau tidak jelas apa yang sedang dibahas, maka alur atau pembahasan dari teks tersebut akhirnya akan menjadi rancu atau pembahasan alurnya menjadi tidak jelas. Maka dari itu, ia harus bersifat objektif, dan ini merupakan salah satu ciri-ciri dari teks akademik juga. Lalu yang kelima itu ada sistematis dan logis, di mana suatu teks akademik itu harus bersifat atau berciri-ciri yaitu sistematis dan logis, di mana sistematis merupakan suatu teks yang ia sudah disusun secara terstruktur sehingga menjadi suatu sistem yang maka akhirnya itu disebut sebagai sistematis, dan juga logis, di mana teks akademik itu tidak hanya bersifat sistematis tapi juga logis, yang artinya teks akademik pembahasannya itu harus merupakan suatu berdasarkan fakta dan juga menggunakan logical untuk menyelesaikan suatu analisis tersebut atau menyelesaikan permasalahan atau pembahasan yang ada di teks akademik tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ia terstruktur dan juga jelas. Di mana teks akademik itu ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu dia harus memiliki sebuah struktur yang jelas. Maka dari itu baru ia akan tercipta sebuah sistematis. Karena jika tidak, maka akhirnya teks akademik itu menjadi sebuah hal yang tidak struktural atau tidak terlalu cocok bila disebut teks akademik. Next, sekarang kita ke materi yang struktur teks akademik. Di mana di struktur teks akademik ini itu ada 3. Yang pertama itu ada pendahuluan terlebih dahulu. Setelah pendahuluan, baru kita masuk ke isi atau pembahasan. Lalu yang ketiga itu adalah penutup. Nah, di sini kita bahas satu-satu, di mana yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu bisa kita katakan biasanya isinya alasan mengapa kita meneliti atau membahas teks ini. Mengapa kita membahas suatu hal ini, hal yang sedang dibahas di teks akademik itu. Maka dari itu diletakkan di pendahuluan, dan juga di pendahuluan ini biasanya adanya alasan-alasan mengapa kita membahas itu, dan juga tujuan dari kita melakukan pembahasan yang ada pada teks akademik itu, sehingga nanti akan menciptakan suatu blueprint atau misalkan kita sebut suatu titik terang lah. Nah, maka dari itu kita diperlukan untuk mengetahui dulu apa sebenarnya dan untuk apa sebenarnya kita membahas suatu teks akademik ini, supaya akhirnya alur pembahasan itu bisa menjadi lebih jelas dan juga menemukan titik terang. Lalu yang kedua ada isi atau pembahasan. Nah, di isi pembahasan inilah inti dari materi yang akan kita bahas, atau isi-isi dari materi dan juga bahan-bahan data yang akan kita olah, akan kita bahas, akan kita adu, bisa kita katakan adu argumentasi, atau kita misalkan kita ada mengambil dari jurnal A, lalu ada di jurnal B. Nah, jadi misalkan di kedua jurnal ini nanti akan kita bahas di mana kelemahan jurnal A dan B, di mana juga sisi positifnya, dan juga bisa dikatakan jurnal mana yang lebih baik antara jurnal A dan B. Dan nantinya itu akan kita masukkan ke teks akademik pada bagian pembahasan. Intinya di bagian isi atau pembahasan ini tuh kita mengolah seluruh data yang telah kita dapatkan
sehingga nantinya akan bisa menciptakan suatu kesimpulan yang akan diletakkan pada bagian penutup. Nah, next kita masuk ke bagian penutup. Di bagian penutup ini ada beberapa isi, biasanya itu ada kesimpulan dan juga ada penutup juga. Biasanya ada yang terpisah dan ada yang tidak. Tapi rata-rata mungkin hanya kesimpulan saja. Nah, kalau misalkan kesimpulan, itu biasanya dia itu merupakan suatu, bisa dikatakan suatu keputusan yang kita ambil. Jadi misalkan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, kita simpulkan bahwa misal kita ambil contoh jurnal yang kita bahas tadi, jurnal A dan B. Nah, sekarang kita ambil contoh, berarti di kesimpulan itu kita ambil kesimpulannya, yaitu di jurnal A itu memiliki, jurnal A dan jurnal B itu memiliki kelemahan di bla bla bla, dan juga memiliki bisa dibilang memiliki keputusan yang berbeda dan juga hasil yang sama. Tapi nah, di situ kita letakkan kesimpulan di situ. Intinya kesimpulan ini merupakan suatu keputusan, bisa kita katakan keputusan, karena dia menyimpulkan dari seluruh isi atau pembahasan yang sudah kita bahas di sebelumnya. Untuk jenis-jenis teks akademik sendiri yang saya bahas ini terkesan familiar, di mana ada makalah, artikel ilmiah, deskripsi, ada tesis, ada disertasi, laporan penelitian, serta jurnal ilmiah. Baik, sebagai penutup dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teks akademik merupakan teks formal yang digunakan dalam dunia pendidikan dan keilmuan. Teks akademik memiliki karakteristik utama, yaitu bersifat objektif, disusun secara sistematis, serta berbasis pada fakta dan data. Adapun karakteristik utama, yang pertama adalah formal, yaitu menggunakan bahasa yang baku dan resmi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua adalah objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data, bukan pendapat pribadi. Dan yang terakhir adalah sistematis, yaitu disusun secara teratur dan runtut sehingga mudah dipahami. Oleh karena itu, teks akademik memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi ilmiah serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai pemahaman dan analisis teks akademik. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.